Oke, di sini saya Diva Aulia Rosa dengan NRP belakang 003 akan mendemonstrasikan soal praktikum TKA modul 1 nomor 1. Nah, di sini yang pertama kita membuat struktur folder seperti ini yang ada di soal. Ini workflow saya. Nama, nama dari, loh, Apple Project. Oke, ini udah kebikin. Kemudian masuk ke Eva Project-nya. Di dalam Eva Project kita bikin V1 sama V2. Oke, oke. Ini udah kebikin V1-nya. Kemudian lanjut V2. Terus kita masuk ke dalam V1. Di dalam V1 kita bikin indeks HTML pakai Notepad aja. Index.html. Oke, langsung save. Hapus. Terus habis itu yang selanjutnya bikin Docker file. Oke. Nah, di sini Docker file ini ekstensinya adalah txt. Nanti nanti saya akan ubah ekstensinya. Ini save. Kemudian diubah namanya langsung aja. Rename Docker file txt menjadi Docker file. Oke, kita cek dulu ls. Nah, ini udah jadi. Kemudian ke V2 sama bikinnya. Ini, oke, udah. Kemudian yang Docker file. Oke, udah selesai. Terus rename juga. Oke, kita cek. Oke, ini udah. Ini coba kita kembali lagi. Terus kita build V1 dan V2-nya dengan namanya dari nomor kelompok ya. Nomor kelompok saya 04 dari kelas C. Oke, yang V1 udah. Nanti di build juga. Kemudian Docker image-nya. Salah. Yes. Nah, oke, ini udah ada. Kemudian kita jalanin dulu V1 di port 8080. Oke, ini udah. Terus yang kedua itu yang V2. Ya, sekarang kita cek di localhost 8080.
Oke, ini udah muncul. Kemudian satunya di localhost 61. Oke, ini udah muncul ya. Oke, kemudian selanjutnya, oke, kemudian yang nomor 8, cek dulu Docker PS. Salah, salah, salah. Sorry, sorry, sorry. Oke, ini web 1, V2. Oke, next. Kita stop dulu kontainernya. Oke, ini udah ke stop. Terus ini kita remove. Ini juga udah ke remove. Terus ini dijalanin. Oh, nih. Oke, ini udah. Terus untuk membuktikannya, kita ubah jadi yang ini. Kita masuk ke jadi satu, satu. Nah, ini uh, kita ubah yang version ini jadi successful. Kita masuk lagi Notepad. Nah, ini kita ganti. Eh, salah. Successful. Save, close. Kemudian udah diganti. Sekarang kita cek. Nah, ini udah ganti launch successful. Terus selanjutnya, yang melakukan perintah. Oke, next. Oke, ini udah masuk ya ke rootnya. Terus paket. Oh ya, ini nggak bisa di. www, oke. Kontennya index.html. Nah, oke, ini udah muncul. Ini di V2-nya ya. Kemudian untuk ngecek apa ini? Begini, pakai Nginx Minfit. Oke, ini udah ini versinya Nginx garis miring 1.24.0 Ubuntu. Itu kemudian udah selesai. Oke, sekian untuk soal nomor 1. Misalnya bisa ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 ini
Langsung aja ke misinya. Pertama tuh kita disuruh buat environment dari virtual ini berbasis Linux yang bakal digunain buat jadi database di internalnya NERV. Nah, yang pertama ini kita disuruh ngegunain sistem operasi dari Debian 10. Terus yang kedua, kita disuruh buat ngatur identitas mesin virtual tersebut dengan nama database Sinji. Nah, ini udah aku buat yang Docker file-nya. Nanti kita isi yang Docker file-nya itu pakai ini. Nah, di sini itu ini dia dari Debian 10 ya. Terus juga ini langsung run buat dapetin semua update-annya. Sama ini buat yang Asia. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita save dulu. Kita buka terminal. Di sini terminalnya itu kita udah masuk ke si Nerve project-nya. Nah, kan di sini buat disuruh ngatur identitas mesin virtual tersebut dengan nama database CG. Jadi kita di sini langsung nge-build si uh, Docker-nya. Nah, ini dia Docker build. Ini buat ngasih nama Minte Debian Sinji. Langsung kita run aja. Oke, jadi kita udah berhasil buat nge-build si Docker image-nya. Jadi sekarang langsung kita run container. Di sini pakai komen yang ini. Kita buat dockerannya, buat runningnya, namanya itu database CG dan namanya Debian CG. Nah, ini udah berhasil buat masuk ke kontainer si Debian 10-nya itu. Sekarang buat kita ngeceknya itu, kita tinggal ini exit dulu. Terus kita docker ps. Nah, ini udah ada ya. Hmm, Oke, ini buat yang database-nya itu, sorry, kontainer itu udah ada, tapi tadi pakai docker ps min a ini buat ngeliat yang selain yang lagi running. Ini udah ada database CG ini. Nah, sekarang lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 ini kan disuruh buat mekanisme sinkronisasi direktori project dari host ke dalam kontainer. Terus direktori tujuan di dalam kontainer adalah var data terus lalu ke DB. Dan yang tiga ini buat mengkonfigurasiin melalui Docker file dan juga konfigurasi kontainer yang sesuai. Jadi ini kita bikin folder dulu. Ini udah ada folder data ya di sini. Nah, di sini kita remove dulu si database Sinji ini ya. Karena bakal kita build ulang biar dia langsung nyambung ke si var datadb-nya ini. Ya udah kehapus. Nah, di sini kita jalanin ulang si kontainernya ini. Um, di sini kita jalanin ulang kontainernya biar dia langsung ngubung ke var datadb ini. Namanya tetap sama pakai Debian Sinji. Nah, di sini udah. Terus kalau udah masuk ke kontainernya, kita masuk ke dalam folder si datanya DB ini. Nah, ini udah masuk, terus kita coba buat ngetesnya itu, kita buat touch test.txt. Kita ls. Nah, di sini udah ada test.txt-nya. Nah, di sini buat kita nge-validate apakah si ini itu udah masuk ke dalam folder data apa belum, itu kita tinggal di sini aja. Nah, di sini di folder datanya dia udah ada nih si test.txt-nya ini. Kita bisa exit juga yang di sininya. Gitu. Oke, selanjutnya ke nomor 3. Jadi nomor 3 ini kita disuruh buat make sure environment yang kita udah jalanin itu tuh punya 2 alokasi CPU dan juga 2048 MB RAM. Nah,
Di sini kita nge-remove database yang lama dulu. Sorry, kontainer yang lama dulu biar gak bentrok sama yang bakal kita jalanin lagi. Ini udah ke-remove. Nah, selanjutnya kita bakal jalanin si kontainer baru tapi pakai limit resource. Di sini limit resource-nya itu ada dari CPU yang digunain itu cuma boleh 2 dan juga memorinya itu cuma boleh 2048 MB di sini. Di sini kita enter. Oke, ini udah berhasil keran tadi error karena bentuknya dia ke bawah gini ya, kayak di PowerShell nggak bisa ngedetect. Jadi ini dibuat satu baris. Ya, di sini sama, kita coba tes aja dulu. Touch. Sini ls. Sorry, salah. Kita masuk ke cd, var data db, terus di sini touch test.txt. Kalau di ls, di sini udah ada tes ini ya. Sekali di sini juga udah ada di sini tes 2. Nah, sekarang buat kita ngecek apakah si kontainer ini udah nge-implement si limit resource-nya apa belum itu kita tinggal pakai. Oke, ini setelah di Docker stats, dia ini keluar kalau misalnya ini ada di database CG ya. Di sini ada CPU-nya, terus ada memory usage-nya dari 2 GB ini. Nah, selanjutnya kita ke nomor 4. Nomor 4 ini kita intinya disuruh buat mastiin server basis data telah terpasang secara otomatis saat kontainer dibuat. Pertama kita disuruh nambahin provisioning script dalam Docker file. Nah, ini langsung aku add aja Docker filenya. Nah, di sini itu sama kita masih pakai Debian 10, terus ini buat update sama nge-install si MariaDB-nya. Di sini ada working directory-nya, ini masih pakai yang var datadb sama ini buat yang MySQL save-nya buat database-nya ini. Nah, sekarang karena ini udah kita edit juga ya, udah kita ganti, sekarang kita build ulang si Docker image-nya. Nah, sekarang kalau misalnya udah, kita remove dulu si kontainer lamanya ya. Nanti kita bakal running ulang. Ini di remove. Nah, di sini karena udah di remove, kita langsung jalanin ulang kontainernya baru pakai limit resource yang sama. Gini ya. Nah, di sini buat kita ngecek apakah emang MariaDB-nya itu udah keinstall, kita pakai ini. Nah, ini udah dia masuk ya ke var datadb-nya. Terus kita cek si MySQL version-nya. Nah, ini udah ada MariaDB distrib. Oke, lanjut ke nomor 5. Nomor 5 kita disuruh buat kontainer itu dapat diakses apa enggak. Ini pakai Docker vs min a. Di sini ada ya Debian Sinji. Kontainernya bisa diakses. Kalau sudah kayak gini kita masuk ke dalam kontainernya. Ini udah masuk di dalam kontainernya. Oke, di sini tadi tuh aku awalnya juga pakai psaux grab mysql tapi command-nya not found, jadi aku pakai mysql menu root. Di sini udah masuk ya, berarti di sini tuh si MariaDB-nya tuh udah bisa running dengan oke gitu. Karena di sini welcome to MariaDB monitor. Dan di sini server versionnya di 1.10.339. Nah, di sini karena kita kan udah masuk ke MariaDB-nya. Dan di sini nomor 6 itu kita disuruh buat database baru pakai format modul 1 nomor kelompok sama database. Ini udah aku ganti pakai enter. Nah, di sini query-nya oke. Di sini kita coba show database. Nah, show database di sini ada ya modul 1 C04 database. Nah, ini buat masuk ke nomor 7 pastiin juga kita udah emang use si modul database-nya ini ya. Nah, ini udah database change, berarti kita udah masuk ke database yang
kelompok channel 4. Oke, selanjutnya karena kita disuruh untuk membuat tabel itu punya kolom NRP nama departemen, jadi kita pakai ini. Kayak gini. Di sini create table praktikan. Di sini ada NRP varchar nama. Ini pakai tipe jenis data varchar ya, karakter sama departemen. Di sini ukurannya 15, 100 sama 100 juga. Nah, kayak gini. Nah, karena kita udah buat si kolom ya, sekarang kita tinggal masukin informasi terkait dengan nama praktikannya. Di sini paste saja. Di sini ada NRP kami, ada 003, 029, 117. Di sini tuh ada Diva Rosa, Kaisar Hanif, sama Adinda Cahya. Untuk Departemen Teknologi Informasi semua. Tinggal kayak gini. Nah, ini udah query oke. 3 rows affected. Nah, sekarang kita tinggal ngambil nama-namanya nih. Maksudnya data di sini apakah sudah uh, masuk apa belum ke database-nya. Jadi kita tinggal pakai select from praktikan. Nah, di sini udah muncul hasilnya. Di sini ada ya, sesuai sama apa yang di tadi soal dan juga sama di sini. Lanjut ke nomor 3. Oke, yang selanjutnya adalah di nomor 3. Untuk nomor 3 ini kita disuruh memahami bagaimana cara membuat Docker image, menjalankan container, dan juga menggunakan Docker volume. Nah, di sini ada nomor 1. Nomor 1 ini kita disuruh untuk membuat sebuah directory folder project ya. Di sini ada namanya Eva Project. Di sini di dalam itu ada Docker file, ada folder app. Nanti di folder app ini di dalamnya akan ada index HTML dan juga di Eva Project ini bakal ada folder untuk logs. Nah, di sini saya udah buat. Ini udah buat dengan ketentuan di dalamnya ada Docker file, ini ada Docker file, terus ada index HTML, terus ada terus ada folder app dan ada folder logs. Nah, di dalam folder app ini kita bakal bikin index HTML. Nah, ini udah. Terus ini juga kelihatan. Ini udah ada si index HTML ya. Dan selanjutnya adalah yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kita disuruh untuk mengisikan file index HTML ini dengan sederhana ya, yang berisi status dari Evangelion ini. Evangelion. Nanti isinya tuh ada ini. Evangelion Status System itu unit 1 ready for launch. Nah, ini saya izin kopas buat si code-nya. Ini ditaruh di index HTML. Ini dia ada Evangelion statusnya. Terus ada ini dan ini ya yang diminta. Ini buat title page-nya. Ini Evangelion status system dan ini yang dituju. Di save. Nah, selanjutnya itu langsung ke nomor 3. Nomor 3 ini kita disuruh untuk membuat sebuah file, yaitu Docker file, yang harus menggunakan base image Nginx terbaru ya. Dan juga dia tuh harus bisa nyalin ke file HTML. Nah, ini buat isi dari Docker file-nya. Nah, tadi kan dia juga bilang ya, ini adalah harus yang paling terbaru atau latest. Nginx versi terbaru. Ini kita tulisnya di sini, from Nginx latest. Terus ini buat nge-copy si index HTML-nya dan di-expose ke port 80 ini. Expose 80. Nah, selanjutnya ini kita disuruh untuk membangun Docker image dengan format namanya itu ini. Nah, di sini format namanya bakal aku ubah nama kelompoknya jadi C04. Ini jadi kita tinggal docker build minta Eva Web Channel 4.
Nah, Docker build ini emang komen untuk nge-build si Dockernya. Terus ini minta ini dia tuh kayak buat ngasih tag atau nama gitu ya. Dan namanya ini Eva Web Channel 4 dan versi pertama buat image-nya. Tinggal di. Nah, ini udah ya. Jadi nomor 4 udah selesai. Oh ya, tapi mungkin sebelum itu kita coba cek si image yang udah di build sama Dockernya. Oh ya, tadi ke pause. Jadi setelah kita nge-build Dockernya, kita cek si Docker image-nya. Nah, Docker image-nya ini dia udah ada ya di sini Ava Web dan ini ID-nya segala macam. Jadi udah aman. Selanjutnya itu untuk nomor 5. Yang nomor 5 ini kita disuruh untuk menjalankan sebuah kontainer yang namanya udah kita buat tadi, yaitu Eva Web, Eva Container dari channel 4. Dan dengan konfigurasi portnya itu di localhost 8080. Di sini di folder app itu pada host harus dihubungkan dengan directory web server Nginx di mana konten bakal digunain buat si Docker volume. For the logs pada host juga harus dibin ke directory varlog Nginx. Nah, ini buat komennya yang nomor 5. Jadi ini tuh eh, nah, ini ada dockeran ya di sini buat ngeran si dockernya. Sini dia bakal ngasih nama si Eva Container Channel 4 tadi yang diminta ini. Sini dia buat ngekonfigurasiin portnya itu di 8080 dan 80 ya. Sini dia itu buat kayak si hostnya ini tahu langsung bisa ngakses si HTML yang tadi. Dan ini buat yang um, harus dibin ke directory varlog yang sini. Jadi tinggal kita run aja. Nah, ini udah saya outputnya itu di sini. Dan kalau bisa kita coba, ini kita bisa docker ps. Nah, ini dia udah ada tulisannya. Dia udah ke forward ke port 80 gitu. Nah, selanjutnya itu untuk nomor 6 kita cuma disuruh buat ngecek ke localhost 8080 apakah si Evangelion status yang udah kita buat tadi di awal itu bisa ke detect ya, bisa diakses webnya. Ini tinggal kita. Nah, ini udah berhasil. Dia nampilin si Evangelion status system dan unit 1 ready for launch ini. Oke, selanjutnya ada di nomor 7. Nomor 7 ini kita disuruh untuk mengubah isi file si index.html yang ini. Yang tadinya dari statusnya itu ready for launch, itu sekarang jadi launch successful. Tapi kita tuh harus bisa ngubah itu tapi tanpa melakukan rebuild image. Nah, sekarang ini tinggal kita ubah dulu aja. Harusnya bisa karena um, tadi kan kita udah langsung ngasih akses si Nginx-nya itu buat ngakses file index.html yang tadi kan. Nih, tinggal kita save, terus kita tinggal cek di sini. Oke, jadi tadi itu ada beberapa problem karena ternyata kenapa ini nggak bisa ke refresh ya karena ternyata di sini tuh si git bash ini nggak sengaja dia buat nggak langsung ngebuat si folder loxy sama apps ini jadi kayak langsung kita hapus aja. Nah di nomor 7 ini setelah kita udah ini ya tadi ini masih kebuat lagi si jadi tiap run si Docker ini dia langsung membuat si apps-nya ini. Nah jadi tadi langsung aku stop lagi. Terus ini aku pakai Dockeran, dinamain lagi Eva Container si 04 ini. Dan dia udah berhasil ini outputnya. Oke mas, jadi ternyata itu aku ngalamin bug dari Git
Git bash-nya karena setiap aku nge-run si Docker-nya itu dia bakal otomatis ngebuat si folder app sama logc. Jadi kayak nggak bisa. Jadi ini tadi aku ubah jadi pakai PowerShell. Nah ini di PowerShell udah bisa tadi ulang lagi dari awal. Jadi kayak nge-stop terus nge-remove sama ini aku running lagi dari awal. Pakai yang ini, Docker admin D ini. Dan ini udah berhasil launch successful. Nah, ini aku coba edit juga di sini. Ini juga bisa ke refresh ya. Jadi coba kita balikin lagi. Itu aja. Nah, ini bisa langsung ke refresh gitu. Nah, ini lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini kita disuruh buat kayak bisa nampilin isi directory web server Nginx-nya, terus juga ngeliat isi file index.html yang ada di dalam kontainer sama nampilin log kontainer secara real time. Nah, di sini ini buat kita pertama buat masuk ke kontainernya dulu, kita pakai si docker exec ini. Sebenarnya tadi udah sempet uh, nyoba ini ya di nomor nomor 6 7 ini masuk. Nah, kita udah masuk ke si rootnya di sini. Nah, dari root sini kita kalau misalnya mau lihat si file si index.html-nya ini, kita bisa langsung pakai komen yang ini buat ngeliat ngelis ya si ini terus ke HTML yang ini terus kita buat ngebaca. Nah, ini kita udah bisa baca ya si index HTML-nya ini sesuai sama yang di sini. Launch successful. Ini bahkan di sini caps lock semua. Ini juga caps lock. Nah, sekarang buat kita dimintakan untuk nampilin log secara real time ya. Jadi ini kita pakai si docker logs minf channel 4. Kita ke sini. Nah, di sini kan ready for start ya. Coba di sini kita coba refresh. Nah, buat yang nomor 8 ini, kita tinggal coba refresh. Dia tiap detiknya ganti. Jadi jadi kita harus masuk ke si access log-nya ini. Karena di dalam log ini kan dia ada error log sama access log. Kita masuk ke access log-nya. Sini kita tinggal refresh. Oke, sekarang lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ini kita disuruh untuk bisa menampilkan daftar kontainer yang lagi berjalan. Nah, buat nampilin daftar kontainer apa aja yang lagi berjalan tuh kita tinggal pakai docker ps. Nah, ini ada kontainer lagi berjalan ya. Ini. Terus buat nampilin si daftar image yang tersedia, kita pakai docker image. Nah, ini adalah image-image yang tersedia. Nah, terus sekarang lanjut ke kita disuruh buat ngeliat statistik ya. Buat daftar statistik penggunaan resource containernya. Di sini kita tinggal gunain command docker stats. Nah, di sini tuh dia real time. Jadi ini hasil ini hasil dari si docker statsnya. Nih, sini tinggal out. Nah, sekarang lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini kita diminta buat menghentikan dan menghapus kontainer serta image yang telah dibuat. Ini tinggal pakai docker stop. Jadi namanya adalah eva container channel 4 ini. Nah, ini udah. Sekarang docker remove si eva container channel 4 ini buat menghapus. Nah, sudah selesai. Jadi segitu aja buat nomor 3. Terima kasih, Mas.